Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Masih tetap semangat ya? Oke, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang gerak pada manusia, hari ini kita akan belajar tentang gerak suatu benda. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Jadi, benda itu dikatakan bergerak ketika benda mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu. Nah, berdasarkan lintasannya, gerak itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada gerak lurus, kemudian gerak melingkar, dan ketiga ada gerak melengkung atau yang biasanya disebut dengan gerak parabola. Nah, benda yang bergerak pada lintasan lurus itu disebut dengan gerak lurus. Nah, gerak yang ini yang akan kita bahas pada materi ini. Nah, gerak itu mengenal istilah jarak dan perpindahan. Oke, jarak sendiri adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah. Sementara itu, perpindahan didefinisikan sebagai panjang suatu lintasan, namun memperhatikan arah atau kedudukan awal dan akhir benda tersebut. Oke. Ilustrasi jarak dan perpindahan itu bisa dilihat pada gambar berikut. Dikatakan jarak itu apabila kita mulai dari titik A, kemudian berjalan ke titik B, kemudian berjalan lagi ke titik C. Nah, sedangkan dikatakan perpindahan itu jika kita mulai dari titik A dan langsung ke titik C tanpa melewati titik B. Paham ya perbedaan jarak dan perpindahan? Jadi kalau jarak itu dihitung semuanya. Panjang lintasan yang sudah kita lalui itu semuanya dihitung. Akan tetapi kalau perpindahan tidak langsung, kita menghitungnya dari titik awal dan berakhir di titik akhir. Oke, paham ya? Nah, lanjut. Kecepatan dan kelajuan. Kecepatan rata-rata merupakan perbandingan perpindahan benda dengan waktu tempuh. Nah, kecepatan merupakan besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Kecepatan rata-rata merupakan perubahan perpindahan posisi yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Oke, jadi rumus dari kecepatan rata-rata itu adalah perubahan posisi benda dibagi waktu tempuh. Atau dengan kata lain, kecepatan rata-rata itu rumusnya perpindahan dibagi waktu tempuh. Oke, sedangkan rumus dari kelajuan rata-rata itu adalah jarak dibagi waktu. Oke, sama ya ini. Kelajuan rata-rata rumusnya jarak dibagi waktu. Oke, lanjut. Saya berikan contoh soal. Kalian perhatikan baik-baik karena setelah ini kalian Bu Ilva beri tugas dan harus dikumpulkan. Nah, contoh soal pertama. Sebuah benda bergerak dari A ke C melalui B. Panjang AB itu 50 meter. Ini diketahui ya. Nah, saya bacakan soalnya sambil kalian simak ilustrasi gambar yang sudah Bu Ilva warna ini. Saya ulang lagi. Sebuah benda bergerak dari A ke C melalui B. Panjang A ke B itu 50 meter. Sedangkan B ke C itu adalah 30
meter. Dan waktu yang dibutuhkan dari A ke C totalnya semua adalah 20 sekon atau 20 detik. Nah, soalnya hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata benda tersebut. Oke. Seperti biasa, sebelum kalian memasukkan rumus, nah rumusnya apa? Kalian harus menulis dulu kira-kira yang diketahui dari soal ini itu apa. Jadi, untuk memudahkan kalian untuk mengerjakan soal nantinya. Oke, berdasarkan gambar di samping ya, kita peroleh jarak. Jaraknya tadi sudah diketahui dari A ke B berapa? Iya, 50 meter. Saya tulis di sini 50 meter. Kemudian dari B ke C diketahui 30 meter. Saya tulis di sini. Jadi jarak totalnya 50 ditambah 30 sama dengan 80 meter. Sedangkan perpindahan itu kan tadi A ke C. Jadi tanpa melewati B. Langsung saja. AC. Oke, 50 dikurangi 30 sama dengan 20 meter. Jadi kebalikannya ya. Kalau menghitung jarak tadi di jumlah, kalau menghitung perpindahan dikurangi. Oke, kita sudah mengantongi di sini. Jaraknya diketahui 80 meter. Perpindahannya juga sudah diketahui berapa? 20 meter. Maka kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata dapat dihitung sebagai berikut. Tadi rumus untuk menghitung kelajuan rata-rata itu kan jarak dibagi waktu. Kita tadi sudah menghitung jaraknya berapa? 50 ditambah 30 dibagi 20 ya ini waktu yang dibutuhkan. Jadi 80 dibagi 20 sama dengan 4. Satuan dari kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata itu sama, yakni meter per sekon. Ini sudah satuan baku ya. Oke. Kelajuan rata-rata sudah kita dapat, nilainya 4 meter per sekon. Selanjutnya kita menghitung kecepatan rata-rata. Oke, kecepatan rata-rata tadi ketemu berapa? 20 ya. Oke, jadi di sini saya hitung 50. Oke, dari panjang A ke B ya. 50 dikurangi 20 dibagi 20 sama dengan 50 dikurangi 20 berapa? Saya tulis di sini 30 meter. Kemudian 20 sekonnya turun, jadi 30 dibagi 20 berapa? Iya, nilainya 1,5. Satuannya sama, meter per sekon. Jadi kelajuan sudah didapat, nilainya 4 meter per sekon, sedangkan kecepatan rata-ratanya 1,5 meter per sekon. Paham ya? Pokoknya kalian hafal rumusnya apa. Kalau menghitung kelajuan rata-rata, rumusnya jarak dibagi waktu. Ini sudah total ya. Kalau kecepatan rata-rata, rumusnya perpindahan dibagi waktu. Oke, selanjutnya saya berikan tugas ya. Saya bacakan gambar di bawah ini melukiskan perjalanan dari A ke C melalui B. Nah, kurang lebih sama ya. Oke. Jarak A ke B adalah 8 kilometer. Waktu yang dibutuhkan itu 1,5. Hanya A ke B ya ini. Kemudian jarak B ke C itu 6 kilometer dan waktu yang dibutuhkan adalah 0,5. Hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata perjalanan tersebut. Oke. Silahkan dikerjakan sesuai contoh soal yang Bu Ilva berikan. Nanti jawabannya ditulis di buku tulis, diberi keterangan nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian kalian kirim di WA-nya Bu Ilva. Saya tunggu sampai jam 5 sore ya.
Begitu juga dengan anak-anak yang belum mengikuti ulangan harian minggu kemarin, ya. Karena saya lihat tadi ada 10-an anak yang belum mengikuti. Kalau kalian tidak mengikuti, nanti nilai ulangan hariannya 0, ya. Ini beda lagi, ini tugas. Jadi tugas dan ulangan harian sama-sama Bu Ilva berikan waktu sampai jam 5 sore. Nah, tetap semangat, selalu jaga kesehatan ya, taati protokol kesehatan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.